Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di kanal otomotif yang akan memberikan perspektif berbeda kepada teman-teman dalam memandang dunia otomotif. Pada video kali ini saya akan mereview Corolla DX tahun 1980. Tentunya jangan sampai melewatkan video ini, tonton sampai akhir ya. Sorry ass DJ. You can get some. Pada video kali ini saya ingin mereview salah satu mobil fenomenal, mobil legendaris, yakni Toyota Corolla DX tahun 1980 mata bulat ya. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan informasi terlebih dahulu bahwa mobil ini di tahun pengeluarannya yakni tahun 1980 hingga 1983 masa peredarannya di Indonesia. Setelah itu sudah atasnya Corolla GL gitu ya. Nah, tetapi di generasi ini adalah generasi mobil yang paling fenomenal, paling laku, paling laris di dunia. Jadi mobil ini tidak hanya di Indonesia saja larisnya, tetapi juga di dunia ya. Mobil ini juga merupakan cikal bakal mobil rally gitu ya. Jadi banyak sekali mobil Corolla DX yang digunakan untuk rally. Nah, kemudian kenapa bisa seperti itu? Karena mobil ini masih menggunakan roda penggerak roda belakang ya, dipakai gardan gitu ya. Oke, kita beralih ke bagian depan ya. Bagian depan ini ada dua mata generasi 1980 ya. Ini menggunakan dua mata ya, di dua bohlam. Ini masih kaca gitu ya. Nah, generasi tahun 81 itu sudah mata kotak, sudah tidak mata bulat. Ya, terkait dengan tampilannya ini mobil dengan mata bulat ini banyak dicari gitu ya. Nah, ini dua di kiri dan juga dua di kanan. Nah, tentu ini yang membuat dia menjadi semakin menarik gitu ya. Dan untuk lampunya ini lampu autopel gitu ya. Yang pertama, kemudian Denji, yang kedua ini Denji. Nah, ini setelah saya dapat ini ya. Ini belum saya apa-apakan. Nah, kemudian lampu yang kanan, sebelah kanan ini juga Denji dan ini autopal. Jadi enggak tahu ya, ini memang mana yang original, saya enggak tahu. Bagi teman-teman yang tahu, kira-kira originalnya ini pakai Denji atau autopal ya, atau yang lainnya. Lah nanti teman-teman Corolla DX yang sudah lama bermain DX itu tolong kasih komentar ya. Nah, sedangkan untuk lampunya ini masih ori Toyota Koito ya, dari Koito. Untuk lampu sennya, kalau yang sebelah sini ini juga masih Koito. Jadi kemudian untuk sen yang sebelah kiri ini juga Koito dan yang ini juga Koito. Nah, kemudian untuk sen depan ya, sen depannya ini dari sebentar ya, Iki ya, dari Iki. Kemudian ini juga Toyota ya, sama Toyota dari Iki sama. Jadi
sen kiri dan sen kanan juga masih kecuali lampu utama ya. Lampu utama ini tidak ada emblem Toyota atau brand dari Toyota, tapi lampu sennya semua masih original dari Toyota. Kemudian sebelahnya ini ada grill, ini dari plastik sepertinya ya, ini bukan dari besi, ini dari plastik, tetapi terlihat sangat manis gitu ya. Ini seperti rumah lebah ya, seperti rumah lebah dan lumayan panjang ya. Ini lumayan panjang ya. Jadi diapit 2 bohlam, 2 mata kece gitu ya. Nah ini tentunya nanti ketika diberi topi gitu ya, sini itu akan menjadi semakin manis gitu ya. Nah bagi teman-teman yang suka retro klasik itu bisa diterapkan di sini 2 topping ya, kiri dan kanan, maka terlihat sangat genit. Nah kemudian biar lampu ini terlihat hidup seperti manusia gitu ya, ini diberi LED gitu ya. Nah kemudian untuk bagian depannya, bagian depan ini masih menggunakan besi ya. Kalau generasi yang mata kotak itu sudah tidak menggunakan besi, tetapi sudah menggunakan plastik ya. Nah kalau ini yang saya dapat ini sudah catnya ini kayaknya ini di hammer tone ya, sehingga penggarapannya kasar gitu seperti ini. Nah apakah nanti perlu saya restorasi, saya cat ulang biar lebih manis ya? Saya tunggu komennya teman-teman ya. Nah untuk pajak saya dapatnya itu mati ya surat-suratnya, tetapi setelah saya dapat langsung saya bayar pajaknya dan hidup sekarang sampai 2028. Kemudian kita berjalan ke samping ya. Nah, ini masih menggunakan spion original, spion tanduknya. Nah, spion ini tentu mobilnya sorry ya, unitnya sangat kotor sekali, belum sempat dicuci. Nah, ini ada yang karut 80 tahun 80 ini masih menggunakan spion tanduk ya, kiri dan kanan. Nah model spion tanduk seperti ini. Nah ini masih manual ya, kondisinya seperti ini kotor. Nah tentu ini akan menjadi semakin cakep ketika kondisinya bersih. Nah di tahun 81 ya hingga 83 spionnya sudah ada di sini ya. Kalau 80 masih di depan. Ini yang membuat daya tarik dari tahun 81. Nah kemudian kita ke roda. Dan untuk rodanya ini sudah tidak original ya, saya dapat sudah tidak original, tetapi ringnya masih menggunakan ring 13. Nah kalau yang saya dapat ini sudah menggunakan velg bintang, ini velg bintang yang jadul. Kemudian spesifikasi ban yang digunakan oleh owner yang lama ini 175/70 ya, keduanya sama depan dan belakang. Jadi seperti itu. Kemudian di bagian depan ini ada kisi-kisi ya, 2 kisi-kisi kiri dan kanan. Kemudian ada wiper, 2 wiper dan list ya. Listnya masih muter ini ya. Ya bisa dilihat teman-teman, ini listnya masih muter, gak ada benjolan sama sekali untuk list depan ya. Jadi seperti itu. Nah ini ada 2 nut di sini ya, yang membuat dia semakin manis ya. Jadi di kap depan itu ada 3 nut gitu ya, yang membuat dia lebih sporty ya. Nut yang kiri kanan ini dari lurus ya, ini dari lurus kemudian agak turun cekung. Nah kemudian yang di tengah ini kayak berbentuk
kerucut gini ya, kayak gini. Nah, kemudian di bagian gini ini ada antena ya. Ada antena untuk audionya, untuk radio gitu ya. Kemudian untuk karet-karet kacanya ini sudah getas gitu ya, karet-karet kacanya. Coba saya tutup dulu, tutup deh ya. Ya. Ini untuk talangan air dulu ya. Ini talangan air. Nah, ini sepertinya sudah di repaint beberapa kali sehingga nut-nutnya ini ya sudah tidak original lah ya, tidak seperti originalnya ini, tapi sudah di repaint beberapa kali. Nah, tapi tidak bocor ya. Nah, ini baru. Nah, kemudian yang bagian belakang. Lah, bagian belakang lah ini ada retakan ini ya. Ini buka ini. Film kacanya lah ini pecah. Ini mengkhawatirkan ketika hujan nanti bisa-bisa nanti bocor ya. Kemudian untuk list belakang yang chrome. List belakang chrome lingkar. Nah, seperti ini. Nah, ini kondisinya sudah seperti ini, teman-teman. Nah, ini memang untuk bagian kapnya, kap atas dan juga kap belakang ini putus sentuhan, kacanya sudah mulai pecah-pecah. Nah, ini untuk pilar C-nya ya cukup menarik lah ya, untuk tahun 80-an yang cukup lebar sehingga pandangan juga cukup luas. Nah, ini untuk pilar C-nya. Jadi overall untuk talangan aman, terkecuali di sini tadi ya, di kanan belakang. Kemudian sebelah sini ini ada kisi-kisi udara sebenarnya ini, tapi ini kayaknya sudah dipermati, sudah. Oh, masih fungsi ini teman-teman. Kisi-kisi kayak yang lubangnya ini ada di bagian bawah. Kemudian di sini sudah nggak ada list chrome, nggak tahu ya originalnya. Ini di pintu, apakah juga di pintu samping kiri kanan depan belakang ini ada list chrome-nya atau enggak. Nah, saya dapat sudah dalam kondisi yang seperti ini. Ya, kemudian rata-rata di tahun 80-an kuncinya, karena dulu sering sekali pembobolan, nah diganti kunci ini yang paling aman dari pembobolan gitu ya. Ini tapi sudah rusak, tidak fungsi, kiri kanan tidak fungsi. Kemudian kalau untuk bagasi ini sudah malah nggak ada ya, di bagasi sudah nggak ada. Kemudian di bagian belakang sebelah kanan ada emblem Toyota Corolla. Ya, apakah memang ini ada emblem Toyotanya yang original atau hanya Corolla saja? Ya, tapi kasih komen ya bagi teman-teman Corolla DX, apakah memang ada dua emblem di sini? Seingat saya kayaknya hanya di Corolla sini, dan kemudian di sebelah kiri ini ada emblem DX, tapi ini sudah patah ya. Ini patah. Bagi teman-teman yang punya bisa di kolom komentar ya untuk saya order. Kemudian di bagian belakang ini stop lampnya cukup gede gitu ya. Nah, cukup gede. Tapi ini sudah mulai retak-retak ya. Ini perlu cat ulang lagi. Nah, ini untuk stop lamp yang atret ya. Ini kemarin jatuh ya. Waktu saya test drive ini jatuh. Nah, bagi teman-teman yang punya, nanti silakan komentar ya. Nah, kemudian yang sini masih warna kuning tapi sudah pudar, ini merah dan sini putih ya. Nah, seperti ini tampilannya teman-teman. Jadi putih, merah dan kuning sebelah sini. Nah, tampilannya sama kiri dan kanan. Kemudian bagian bawah ya. Ini ada bumper yang masih besi. Lah, ini
kondisinya sudah miring ini ya, kondisinya miring. Ini tentunya nanti butuh sentuhan ya untuk knalpotnya. Nah, ini sudah kayaknya sudah tidak original. Ini sudah diganti headernya ya. Nah, ini yang brong tapi nggak begitu brong ya, nggak begitu berisik. Kemudian ini ada lubang untuk tarikan ya, apa namanya? Apa sih namanya ini ya, untuk narik kendaraan ya dari belakang. Kemudian kita kembali lagi ke depan. Kita masuk ke interior depan sekarang ya. Untuk sebelah kiri dan kanan ini sudah nggak ada listnya ya. Seharusnya nanti ini tuh ada 6 list ya dari sini. Yang originalnya ini ada listnya sini. Ya, list sampai belakang. Nah, ini sudah nggak ada, saya dapat sudah nggak ada. Nah, tentunya apakah nanti perlu saya kembalikan ke originalnya atau sudah cukup seperti ini teman-teman. Nah, beri komentar ya. Kemudian kita masuk ke wilayah interior sekarang ya. Wilayah interior lebih banyak orinya ya, tetapi ori yang sudah banyak ausnya, door trim semua, depan belakang ori ya. Nah, ini ditutup karena mungkin sudah aus gitu ya, sama lakban. Di kiri dan kanannya juga sama, ini ditutup ya. Ini ada emblem Corolla yang Nissan, ini belum berfungsi, juga belum berfungsi. Kemudian ini laci yang cukup luas ya, ada pop-it-nya, mainannya anak-anak saya. Kemudian ada kisi AC sebelah sini, yang sini juga kisi AC untuk atas bawah ke kaki ya, biar lebih seger. Selain itu bagian depan di tahun 80 ini sudah sangat menarik ya. Nah, ini ada kisi-kisi untuk AC bagian depan agar kaca ini ketika hujan tidak ngembun sehingga tetap bisa dilihat. Terus untuk kondisi dashboard ya, ini touch banget ya, touch screen ya, ini masih lembut tapi ini sudah ada beberapa pecah-pecah sini ya. Nah, kondisi dashboardnya pecah. Kemudian untuk apa saja sih yang dibalik kemudi? Ya, dibalik kemudi ini ada indikator charger atau baterai ya. Kemudian indikator brake, rem tangan, kemudian indikator oli dan indikator bensin ketika full ya. Nah, kondisi unitnya sangat kotor teman-teman, sorry ya. Kemudian atasnya ini temperatur. Di sebelah kirinya lagi ada indikator bensin ya. Kemudian ini ada speedometer yang masih berjalan. Kemudian ada lampu analog ya, masih analog lampunya ya, pakai quartz. Nah, ini kalau yang saya dapat, yang baru dapat ini enggak jalan. Kemudian ini speedometer masih jalan, full pump. Ini kemarin error ya, bisanya hanya di bawah sini ya. Kemudian sudah saya perbaiki, untuk bensin ini sudah normal. Kemudian temperatur saya dapat itu masih fungsi. Dan untuk indikator yang ini kayaknya sepertinya kemarin tidak nyala, yang fungsi hanya ini saja, yang oli ya. Untuk brake, kemudian untuk charger, untuk full bensin ini sudah nggak fungsi sepertinya. Dan ketika sudah longgar akan saya otak-atik atau saya bawa ke bengkel langganan agar nanti semuanya ini berfungsi ya. Kemudian sebelahnya ini ada apa? Nah, ini loh menariknya, ini di era-era 80-an. Nah, ini radio, ini sudah nggak fungsi ya. Ini sudah nggak fungsi.
ini sudah nggak fungsi, tapi ini menarik untuk difungsikan tombol on off-nya di sini. Ini tuningnya, tuning secara manual. Kalau ini secara kelipatan ya, terprogram. Ini nanti kalau diperbaiki akan menjadi menarik, klasiknya lebih dapat. Kemudian ini ada dua kisi-kisi AC ya. Lalu sebelah sini ini ya sama kisi-kisi AC. Oh, ini untuk mengatur kedinginannya ya. Kemudian ini arah semburan anginnya. Ini belum fungsi ya. Tapi indikatornya semua nyala di sini ya. Ini masih belum difungsikan secara keseluruhan ya. Tapi masih bisa ini ya. Kemudian ini ada soket untuk korek api. Tapi korek apinya ini sudah rusak. Saya minta untuk benerin ya, teman saya. Kemudian ini ada ECU ya. Mobil tua selalu ada ECU ya. Nah, kalau mobil-mobil muda ini sudah mulai nggak ada ECU. Kemudian sebelah samping kiri ini ada fuse box. Nah, kemudian ini ada untuk buka bagasi. Kemudian ini ada sen belah sini dan lampu untuk setirnya ya, ala-ala Toyota gitulah ya. Seperti ini, masih sangat ini original juga. Kemudian sebelah kiri ada tombol wiper, ada intermittennya juga. Terus apa lagi ya? Ini ada laci. Ini bisa untuk koin, tapi saya gunakan sebagaimana mestinya mobil ini, jadi untuk asbak, tidak saya gunakan koin. Mengapa? Karena ya, pengendara mobil yang merokok saya harapkan ini difungsikan untuk asbak ya, jangan koin. Karena apa? Latu atau apa ya? Ya latu lah, latu ya rokok teman-teman itu kalau keluar diketok di jendela itu bisa mengendarai pengendara di belakang, dan itu sangat berbahaya karena sangat perih sekali ya. Ini aman. Kemudian laci, di bawah laci ini ada penyimpanan juga ya. Nah, ini tapi ini sudah mulai rusak ya. Apakah ini perlu dibenerin, dioriginalkan biar mulus teman-teman? Ketik di kolom komentar ya. Nah, kemudian kalau dari sisi sebelah kiri ya, itu ada tuas. Kemudian ada hand grip, kemudian ada masih engkol, power engkol, kemudian ada hand grip lagi atas lah, hand grip lagi atas lah, kemudian kisan visor yang sudah mulai gak karu-karuan bentuknya ya. Nah, ini kalau sebelah atasnya juga sama. Kemudian sini nggak ada lampu, belum ada lampu, biasanya ada lampu. Adanya ini di tengah sini, tapi ini sudah aus ya. Nah, ini sudah aus. Kemudian bagian bawah sebelah tengah selain tuas persneling, ini box. Di sini ada box sebenarnya ya, tapi ini saya dapat sudah nggak ada, makanya ini ada bekas box kan. Nah, ini ada boxnya kayak gini untuk penyimpanan, tapi saya dapat sudah nggak ada. Ini ada tuasan rem. Kemudian sudah itu ya untuk bagian depan. Sekarang kita ke bagian belakang. Nah, ini masih tuasnya masih pakai kunci ya. Rata-rata dulu itu kunci seperti ini, tapi di pintu semuanya nggak fungsi ya, dan diganti seperti tadi. Nah, kemudian kondisi doktrim original mengenaskan ya. Ya, kenapa saya sebut original mengenaskan ya? Ini masih ada grillnya ya teman-teman, tapi kondisinya sudah sangat memprihatinkan ya. Ini penguncinya juga sudah nggak bisa ya, butuh sentuhan. Tapi kemudian di bagian bawah sini ya, kropos belah pintu bawah belakang.
Kemudian untuk bagian dalam pintu sama ya. Bagian dalam pintu ini juga ada keropos. Yang sebelah sini hanya itu saja yang keropos ya. Yang lain-lain sudah aman, nggak ada keropos sama sekali. Kemudian untuk dudukan ya. Nah, ini sangat lega. Posisi saya 169 ya. Jadi ini sangat lega. Untuk jarak kepala loh ya loh. Ini berapa? 5 10 ya. Kan sangat luas sekali. Cocok untuk teman-teman yang tinggi badannya melebihi 170. Sangat luas untuk wilayah kepala. Nggak akan mentok. Nah, di bawah sini di belakang tuasan rem ini ada asbak, lumayan lah ya, ada asbak. Kemudian saya bagian kiri dapat karet, bagian kanan karetnya sudah nggak ada ya. Tadi hanya di sebelah ini sudah dapat karet. Nah, ini kondisi saya dapat kotor, belum saya bersihkan. Karpetnya ini butuh dibersihkan agar wangi di salon ya. Sama untuk door trim sebelah kiri original, tapi original mengenaskan ya. Untuk jok masih original. Interiornya belakang ada sound, sorry ada sandalnya anak saya. Kemudian sini ya, ini ada 2 sound, belum berfungsi ya, belum berfungsi karena radionya rusak. Oh, ternyata soundnya sudah tidak ada, diambil ya. Saya nggak ngecek kemarin ya, karena saya nggak begitu peduli dengan audio ya. Ternyata ini hanya ada tutupnya saja. Kalau sebelah sini ya sama, ternyata Anda zong ya. Tapi untuk kondisi 10 jutaan mobilnya overall ini barang yang murah ya. Tentunya kalau melihat gitu ya, kalau dikembalikan ke originalnya tentu ini sangat-sangat banyak sekali PR-nya ya. Apakah nanti akan saya restorasi? Nah, ini lampu belajarnya juga seperti ini, tidak fungsi. Nah, kemudian di sebelah sini, nah ini sudah aus. Kalau sebelah kiri masih lumayan utuh ya. Semuanya ini masih original ya kondisinya, tetapi original mengenaskan ya. Apakah nanti ini bisa ditata, di otak-atik barang-barang original ini seperti baru gitu ya, walaupun tidak seperti baru like new lah ya, second like new. Dan ini ada tombol apa ini? Di tahun itu ini sudah ada. Nah, di tahun itu ini sudah ada peredam gesekan ya. Ini yang membuat mungkin pintu Corolla DX enggak jeblak gitu ya. Ini ada, tapi sebelah kiri ada enggak ya? Oh, masih ada. Mantap bana ya. Semua ada. Jadi itulah kondisi interiornya teman-teman. Jadi overall ini mobil murahnya, yang kalau untuk cat ya, untuk cat yang PR gitu ya, yang terlihat ketika untuk dinaiki ya, ini belakang kalau semua kondisi masih kaleng-kaleng ya. Nggak ada dempulan terlalu panik karena ada apa namanya, dalamnya ini ada peredam sehingga bunyinya seperti ini, sehingga nggak terlalu panas teman-teman naik mobil ini, ada peredamnya. Nah ini jadi yang PR, yang kusam ini ya, atap kemudian bagasi. Kalau overall yang lainnya, cat yang lain-lainnya ini masih oke banget ya. Oke banget, jadi semacam itu ya teman-teman. Jadi ini saya sempat membuat video utuhnya ya ketika saya di rumah. Alhamdulillah bisa buat review fullnya
dimana mobil ini belum pernah saya review full bagaimana kondisinya ketika saya dapat. Dan itulah teman-teman kondisinya ketika saya dapat. Apakah nanti harus saya kembalikan original atau cukup dibuka cakep saja tanpa harus original, ya. Nah, di situ ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman ketika bertanya apakah aman Bang menggunakan mobil tua, kalau catatannya dalam kondisi sehat sangat-sangat aman. Jadi banyak untungnya ketika kita merawat mobil tua. Spare-partnya lebih tangguh ya, walaupun nyarinya sekarang kita harus tricky gitu ya. Bisa cari part di copotan juga banyak. Kemudian di Shopee, di Lazada, di Bukalapak itu beberapa ada. Tapi kalau nggak ada, teman-teman di setiap kota pasti ada pecelan gitu ya. Itu pasti ada. Jadi bagi teman-teman jangan takut memelihara mobil tua ya. Memang agak tricky, tidak seperti mobil muda, tapi overall untuk perawatan semua lebih murah. Nah, untuk pajak hanya 300 ribuan, 400 gitu ya. Tapi kalau teman-teman menggunakan mobil muda itu pajaknya pasti 2,5 ke atas, yaitu per tahun. Dari segi pajak saja ini lebih ekonomis. Kemudian dari spare part ini lebih bandel ya. Maka perbandingannya gini ya teman-teman. Kalau teman-teman punya budget sebesar 50 juta ya, kalau mau mencari sedan tahun muda gitu ya, itu paling dapat Vios generasi pertama ya kalau sedan. Kemudian kalau mobil keluarga ya dapat apa ya, segituan Taruna gitu ya, generasi pertama, Kijang generasi ketiga ya, Panther generasi pertama ya, 50 jutaan. Tetapi kalau teman-teman katakanlah mobil muda yang banyak, mobil sejuta umat, maka Toyota Avanza ya, generasi keduanya itu 80 jutaan gitu ya. Ketika teman-teman punya 80 jutaan untuk merawat mobil keluarga, untuk Avanza sih nggak ada permasalahan ya. Tapi gini ya, perbandingannya teman-teman punya dana 100 juta ya, mau beli mobil muda atau mobil tua. Kalau saya pilih mobil tua, satu pajaknya lebih murah, kemudian kalau dia terawat maka dia lebih irit ya. Jadi perawatannya itu lebih mudah. Ketika di upgrade ya, katakanlah 50 juta dapat kondisi mobil tua 50 juta, teman-teman itu sudah upgrade, sudah ada power steering, velg racing, semua original look itu juga bisa, sporty oke. Nah, teman-teman tinggal pilih sukanya yang mana. Nah, jadi teman-teman saya kembalikan lagi overall untuk 50 juta kalau mobil sudah di upgrade itu pasti sudah oke. Dan saya sih lebih memilih untuk perekonomian yang pas-pasan seperti saya itu memilih mobil tua yang kondisinya benar-benar sudah fit ya daripada mobil muda. Nah, jadi itu pertimbangannya. Semoga saja video ini bisa bermanfaat karena saya nggak perlu membuat test drive-nya. Di beberapa vlog saya itu sudah saya tunjukkan bagaimana performansi jalannya mobil ini. Jadi cukup sekian, semoga saja video ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang suka maka tekan like, komen, dan share. Dan juga jangan lupa nyalakan tombol loncengnya dan juga subscribe. Terima kasih. Sorry ass DJ. You can get some.